Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivo Dinda Saputri, NIM 23011119120008 dari kelompok 3B dengan asisten Mbak Casmuti. Latar belakang. Ilmu pemulihan ternak adalah ilmu yang mempelajari tentang cara meningkatkan produktivitas dan populasi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Ada beberapa cara yang digunakan dalam pemulihan ternak, yaitu metode heritabilitas, metode korelasi genetik, dan metode repeatabilitas. Sapi potong adalah salah satu jenis ternak yang dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan protein manusia, yaitu dagingnya. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas, maka diperlukan seleksi ternak. Seleksi ternak ini digunakan agar dapat meningkatkan produktivitas daging. Untuk dapat memproduktivitas daging yang baik, maka perlu bakalan yang baik juga, sehingga diperlukan bobot lahir dan bobot sapi. Dengan memperhitungkan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas pada bobot lahir dan pada sapi, kita dapat menemukan bakalan yang baik sehingga juga dapat meningkatkan produktivitas daging pada sapi potong. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu dapat mengetahui tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, dan mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak yaitu dapat mengetahui hasil dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, sehingga dapat membandingkan hasil dari perhitungan tersebut dengan nilai rentang masing-masing. Berikut ini adalah contoh soalnya. Ini adalah hasil rekapitulasi data heritabilitas yang pertama. Heritabilitas. Cara menghitung heritabilitas yang pertama yaitu kita menentukan terlebih dahulu seperti N titik yaitu 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan K sama dengan NI sama dengan 5. Yang pertama, kita menentukan faktor koreksi. Faktor koreksi sama dengan Y titik-titik dikuadratkan dibagi N. Kemudian kita menentukan jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. JKS sama dengan sigma I YI kuadrat per NI. Setelah itu, kita menentukan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW dengan rumus Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI. Setelah itu, kita menentukan DBS atau derajat bebas antar pejantan. DBS sama dengan S dikurangi 1. Kemudian kita menentukan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik dikurangi S. Kemudian kita menentukan kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Setelah itu kita menentukan kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Setelah itu kita menentukan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W. Tau kuadrat W itu sama dengan KTW. Sedangkan KTW tadi
hasilnya yaitu 0,2415. Kemudian kita menentukan kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S. Tau kuadrat S sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K. Heritabilitas dapat dihitung dengan rumus heritabilitas sama dengan 4 tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat Y sama dengan 3,57639. Hasil ini tidak sesuai dengan rentang heritabilitas, yaitu antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi, arti dari nilai heritabilitas yang didapatkan adalah 3,57639, artinya adalah tidak mungkin didapatkan. Apabila didapatkan, hal tersebut dapat terjadi karena keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan atau metode statistik yang digunakan kurang tepat. Berikut ini adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir yang pertama. Ini adalah rekapitulasi data heritabilitas yang kedua. Nilai heritabilitas bobot sapi 2 pada sapi potong adalah kita menentukan terlebih dahulu seperti N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, K sama dengan NI sama dengan 5. Setelah kita menemukan N titik, NI, S, dan K, maka kita dapat menghitung yang pertama yaitu faktor koreksi terlebih dahulu. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS. Kemudian kita menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Setelah itu kita dapat menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau tau kuadrat W. Setelah itu kita menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan atau tau kuadrat S. Setelah kita mencari kesembilan tersebut, kita dapat menghitung heritabilitas. Heritabilitas sama dengan 4 tau kuadrat S dibagi tau kuadrat S ditambah tau kuadrat W, yang hasilnya yaitu 3,36728. Hasil dari nilai heritabilitas yang didapatkan adalah 3,36728. Artinya tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin didapatkan. Tetapi apabila didapatkan, hal tersebut dapat terjadi karena keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan atau metode statistik yang digunakan kurang tepat. Berikut ini adalah daftar sidik ragam heritabilitas bobot lahir. Ini adalah rekapitulasi data korelasi genetik. Sebelum kita menghitung korelasi genetik, kita harus menentukan yang pertama yaitu faktor koreksi. Faktor koreksi dalam korelasi genetik itu berbeda dari heritabilitas. Faktor koreksi dalam korelasi genetik rumusnya yaitu X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, kita menghitung jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. JHKS sama dengan sigma I XI kali YI per NI dikurangi FK. Setelah itu, kita menentukan hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW.
JHKW sama dengan XIK kali YIK dikurangi sigma I XI kali YI per NI. Kemudian kita menentukan derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S kurangi 1. Kemudian kita menentukan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N titik dikurangi S. Setelah itu, kita menentukan hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS sama dengan JHKS dibagi DBS. Kemudian kita menentukan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW sama dengan JHKW dibagi DBW. Setelah itu, kita menentukan hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau KOFW. KOFW sama dengan HKRW sama dengan 0,21625. Setelah itu, kita menentukan hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau KOFS. HKRS sama dengan KOFS sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi K sama dengan 1,969683333. Setelah kita menentukan tersebut, kita dapat menentukan atau menghitung korelasi genetik. Korelasi genetik sama dengan 4 KOFS dibagi akar dari 4 tau S kuadrat X dikali 4 tau S kuadrat. Kesimpulan dari nilai ragam yang didapatkan apabila nilai korelasi genetik yang didapatkan positif 1,27, artinya tidak terdapat hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi ternak karena rentang nilai korelasi genetik antara negatif 1 sampai dengan 1. Hal ini dikarenakan nilai heritabilitas yang rendah atau tidak sesuai dengan rentang nilai heritabilitas. Berikut ini adalah daftar sidik ragam korelasi bobot lahir 1 dengan bobot sapi 2. Ini adalah rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas. Untuk menghitung repeatabilitas antar kelas, kita harus menentukan N-nya dulu. N di sini sama dengan 8. Repeatabilitas antar kelas sama dengan sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N, kemudian dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N, dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Dan hasilnya yaitu 0,99. Nilai R yang didapatkan adalah 99%, artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya, sebesar 99%, sedangkan 1%-nya dipengaruhi oleh lingkungan. Ini adalah rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas. Kemudian kita akan menghitung repeatabilitas dalam kelas bobot sapi. Sebelumnya kita menentukan sigma Y kuadrat IJ, kemudian Y titik-titik sama dengan 1758,8, M titik sama dengan 24, dan MI sama dengan K sama dengan 3. Jadi yang pertama kita menentukan faktor koreksinya terlebih dahulu. Faktor koreksi dari repeatabilitas sama dengan Y titik-titik dikuadratkan dibagi M titik. Hasilnya sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita menentukan
jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB sama dengan sigma I YI per MI dikali FK. Kemudian kita menentukan jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. JKW sama dengan sigma I kali sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI per MI. Dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita menentukan derajat bebas antar individu atau DBB. DBB sama dengan N dikurangi 1. Kemudian kita menentukan derajat bebas pengukuran dalam individu, yaitu DBW. DBW sama dengan N kali MI dikurangi 1. Setelah itu kita menentukan kuadrat tengah antar individu atau KTB. KTB sama dengan JKB dibagi DBB. Kemudian kita menentukan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sama dengan JKW dibagi DBW. Setelah itu, kita menentukan kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan tau kuadrat W sama dengan KTW. Sama dengan 0,869523. Kemudian kita menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sama dengan tau kuadrat B sama dengan KTB dikurangi KTS dibagi K. Setelah semua dihitung, kita dapat menentukan repeatabilitas. Repeatabilitas sama dengan tau kuadrat B dibagi tau kuadrat B plus tau kuadrat W. Dan hasilnya yaitu 0,47. Kesimpulan dari nilai R yang didapatkan adalah 47%, yang artinya kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 47%, sedangkan 53-nya dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Ini adalah daftar sidik ragam repeatabilitas antar kelas bobot sapi. Kesimpulan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak ini adalah nilai heritabilitas pada bobot lahir satu sapi yang didapatkan adalah 3,57639. Heritabilitas bobot sapi 2 sapi yang didapatkan adalah 3,367128. Kedua nilai heritabilitas tersebut artinya tidak mungkin didapatkan, tetapi apabila didapatkan, hal tersebut dapat terjadi karena keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan atau metode statistik yang digunakan kurang tepat. Nilai korelasi genetik yang didapatkan apabila nilai korelasi genetik positif 1,27, artinya tidak terdapat hubungan antara bobot lahir sapi dengan bobot sapi karena rentang nilai korelasi genetik antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Hal ini dikarenakan nilai heritabilitas yang rendah atau tidak sesuai dengan rentang nilai heritabilitas. Nilai repeatabilitas antar kelas yang didapatkan adalah 99%. Artinya, kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 99%, sedangkan 1% dipengaruhi oleh lingkungan. Nilai repeatabilitas yang didapatkan dari repeatabilitas dalam kelas adalah
sebesar 47%. Artinya, kemampuan ternak untuk memproduksi pedet dengan bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 47%, sedangkan 53%-nya dipengaruhi oleh lingkungan. Sekian video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.